Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkal
tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam curahan rahmat Allah, dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana dan musibah. Wabil khususil khusus Ibu Ketua Taklim, para ibu-ibu jamaah yang hadir di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, yang saya hormati, yang saya cintai, mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Dalam kondisi apapun harus semangat. Dan insya Allah ibu-ibu semuanya calon bidadari surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah dalam beribadah, panjang usia yang barokah, sehat lahir dan batin, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh soleha, dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana dan musibah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan berkah silaturahmi kita ini, yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang sulit Allah mudahkan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang terlilit hutang Allah mudahkan rezekinya, bisa lunas hutang-hutangnya. Punya tidak hutang ibu? Mudah-mudahan semuanya bisa melunasi hutang-hutangnya, insya Allah. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur selamanya kita sanjungkan, selamanya kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas kudrat irodat, atas rahmat rohmaniyah Allah, dan atas rahmat rohimiyahnya Allah, kita diberikan kesempatan sehat walafiat, bisa bersilaturahmi kembali. Kita dipertemukan karena Allah, kita dipertemukan karena ilmunya Allah. Alhamdulillah. Sebagaimana dalam surat Luqman dijelaskan bahwa nikmat itu terbagi dua, ibu. Yang pertama nikmat dohiriyah. Nikmat dohiriyah itu apa? Sehat, makan enak, minum enak, tidur nyenyak, punya pasangan, punya keturunan, tetangga yang baik, bisa berkumpul dalam majelis ilmu, itu semuanya nikmat dohiriyah.
Yang kedua, nikmat batiniyah. Nikmat batiniyah tidak semua orang Allah kasih, yaitu orang yang bisa berkawan dengan Allah, bisa berkawan dengan Rasulullah. Dalam arti bukan berarti kawan kita dengan Allah sama dengan kawan kita dengan sesama manusia, alias nikmat batiniyah itu selalu diberikan anugerah ridho di dalam hati, ikhlas di dalam hati akan ketetapan takdir dari Allah. Karena puncaknya iman, puncaknya yakin adalah ketika hati sudah diberikan keridhoan oleh Allah, menerima setiap episode kehidupan. Mau yang enak, alhamdulillah. Mau yang kurang enak, alhamdulillah. Bahkan mau yang pahit terasa sekalipun, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah tolabul ilmi kita menjadikan jalan kita diberikan nikmat batiniyah oleh Allah. Karena orang yang sudah diberikan nikmat batiniyah oleh Allah, hidupnya akan terasa tenang, akan terasa tentram. Sebaliknya, kalau orang belum diberikan nikmat batiniyah oleh Allah, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ma'isyatan dongka, kehidupan yang rumit, kehidupan yang sulit bagi orang-orang yang masih jauh dari nikmat batiniyah. Apa tandanya ma'isyatan dongka? Malas beribadah, malas baca Al-Quran, lebih suka ngobrol daripada zikir, lebih suka nonton televisi. Sekarang televisinya udah nggak ada ya Bu ya, udah saluran semut semua. Harus beli apa namanya katanya, ada aja ya. Lebih suka nonton YouTube di HP dan acara-acara yang tidak berfaedah daripada nonton ilmu-ilmunya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dengan adanya kita taklim, silaturahmi, bermajelis ilmu, bermajelis zikir, ini salah satu jalan kita menggapai nikmat batiniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya ma'isyatan dongka, kehidupan yang rumit? Gampang baper. Tahu Ibu baper? Yang manis itu, yang rasa coklat, itu mah baper kata Ibu. Baper itu bawa perasaan, sedikit-sedikit gampang tersinggung, sensitif ya Bu. Orang nggak ngomongin dia, perasaannya lagi ngomongin dia aja. Pokoknya baper bawaannya. Itu hati-hati, gejala dari ma'isyatan dongka, kehidupan yang rumit yang Allah berikan terhadap hamba akibat kelalaian hamba dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya perbanyak menyebut nama Allah, perbanyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, agar kita diberikan keluasan hati, kelapangan hati, dijauhkan dari ma'isyatan dongka. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda tercinta kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma kelak di hari kiamat. Sebagaimana kita sering berkumpul di dunia di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita di surga firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian fikih kita di sore hari ini. Sudah beres bab haid, sudah beres bab nifas, sudah beres bab istihadah. Selanjutnya bab mandi besar, sudah mandi besar pun. Sekarang kita sedikit tentang menjelaskan tentang bab mandi besar dan tayamum. Kayaknya tidak usah pakai ini ya. Saya mah politron enggak? Dengar enggak suara saya? Politron. Maaf.
Boleh minum dulu Ibu? Silakan ibu-ibu juga minum. Bismillah. Tadi di sana bagus ya. Enggak. Masuk angin ini kayaknya. Mungkin ya. Coba. Sok. Tadi di apa dulu? Oh. Dari sana gitu. Oh, karena terlalu dekat mungkin ya. Jadi sinyalnya ini. Halo, halo. Halo, halo. Enggak ya? Lumayan. Paling nanti yang kebisingan, yang geregek-geregek yang di luar. Alhamdulillah. Lanjut Ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian di sore hari ini tentang bab mandi besar. Sebagaimana ibu-ibu sudah mengetahui bahwa hadas itu terbagi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan berwudu, hadas besar bisa hilang dengan mandi besar. Kalau orang Sunda bilang adus. Orang Jawa bilang juga adus. Cuma orang Jawa adus itu mandi biasa pun adus. Kalau orang Sunda adus itu mandi besar, menyeluruhkan air ke seluruh badan disertai niat, itu adus. Orang Sunda bilang, kalau orang Jawa adus itu yang mandi biasa pun adus. Dalam hal mandi besar, kita wajib mandi besar bila sudah melakukan salah satu dari 6 perkara. Sudah dijelaskan, saya ini lagi biar ibu-ibu yang lupa jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu, yang tahu pun insya Allah jadi pahala dzikrullah. Karena dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengulang-ulang ilmu Allah, pahalanya dzikrullah. Insya Allah tambah barokah Allah. Yang pertama, ketika sudah berhubungan suami istri maka wajib mandi. Dan mohon maaf, ini fikih harus dijelaskan. Tidak hanya memasukkan semua bagian kepunyaan laki-laki kepada kepunyaan seorang istrinya yang wajib mandi, bahkan baru masuk sedikit setengah senti pun itu wajib mandi. Jadi hati-hati, banyak yang salah kaprah. Ketika sudah mengeluarkan air mani, katanya itu baru boleh mandi. Kalau di dalam tidak mengeluarkan air mani, tidak usah mandi. Banyak yang salah paham. Padahal yang wajib mandi besar itu bukan hanya keluar air maninya saja, memasukkan kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan, suami istri, maka itu wajib mandi. Mau keluar air mani atau tidak, mau masuk semuanya atau bahkan hanya beberapa senti saja. 2, keluar air mani wajib mandi besar. Keluar air maninya dengan cara yang biasa atau yang luar biasa. Kalau yang luar biasa mungkin dari berhubungan suami istri. Yang luar biasanya mungkin ibu mimpi atau apa, maka itu ketika bangun tidur wajib mandi besar. Yang ketiga, selesai dari haid. Yang keempat, selesai dari nifas. Yang kelima, setelah melahirkan. Mau melahirkan normal, mau melahirkan sesar, mau keguguran, atau mau baru sebulan tapi udah divonis oleh dokter ini keguguran, maka selesainya melahirkan wajib mandi. Yang keenam, meninggal. Yang pertama sampai 5 mandi sendiri. Nomor keenam dimandikan. Mau mandi sendiri, mau dimandikan ibu? Mandi sendiri aja ya. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur. Amin ya robbal alamin. Panjang umur, panjang usia, karena usia dan umur itu jelas beda ya Bu ya. Kalau usia itu anatomi tubuh, bisa jadi usianya sudah tua tapi umurnya masih muda, karena ada peribahasa kedewasaan tidak bisa dipatok dengan usia. Kadang ada yang sudah kakek-kakek tapi kekanak-kanakan ya Bu ya. Ada yang sudah nenek-nenek, yang sudah ibu-ibu tapi kelakuannya kayak anak. Kita minta berkah ke Allah itu berkah usia, berkah juga umur. Kalau umur meskipun usianya sudah tutup usia, terus disebutkan kebaikan-kebaikannya, itulah yang dinamakan berkah umur ya Bu ya.
Jadi kalau umur itu ditinjaunya dari segi apa ya? Kalau usia dari segi anatomi tubuh, usia remaja, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kalau umur itu dari kedewasaan yang dipupuk mungkin dari segi ilmu, segi pengalaman, itu namanya umur. Ketika sudah melewati salah satu yang 6 tersebut, maka sesegera kita wajib mandi besar. Fardu mandi alias rukun mandi besar dalam kitab-kitab fikih disebutkan hanya 2. Yang pertama adalah an-niyatu, wajib niat. Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya jadi atau tidaknya suatu amal-amalan tergantung pada niat. Ketika kita mandi mengalirkan air seluruh tubuh tapi tidak disertai niat, maka tidak sah adusnya, tidak sah mandi besarnya. Jadi patokannya di niat. Yang kedua, wajibnya fardu rukun dari adus atau rukun dari mandi besar adalah wa ta'mimul badani bil ma'i, menyeluruhkan air di sekujur tubuh dari mulai atas rambut sampai ke bawah telapak kaki, menyeluruhkan seluruh air, mengalirkan air. Jadi sebenarnya fardunya rukunnya mandi besar itu hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan seluruh tubuh dengan siraman air. Awas, ada mengalirkan, ada mengusap. Ini di sini sebutkannya mengalirkan, berarti airnya harus benar-benar mengalir dari setiap badan kita. Kapan niatnya dilakukan? Ketika air menyentuh salah satu tubuh kita, mau dari sebelah atas, mau dari pertengahan, mau dari bawah. Cuma memang sunnahnya, keutamaannya ketika mandi besar diawalinya dari tubuh bagian atas biar mengalir, dan sebelah kanan biar mengalir dari atas ke bawah ya Bu. Tapi kalau mandi besarnya contoh sebelum subuh, kan kalau kata kesehatan juga kalau mandi besar sebelum subuh bagusnya ketika bangun tidur itu tidak langsung menyiram kepala ya, karena kepala kita dalam keadaan katanya panas. Makanya banyak kasus-kasus yang naudzubillah jatuh di kamar mandi karena kaget suhu tubuh, langsung disiram dengan air dingin. Makanya boleh kita ambil niatnya ketika menyiram kaki. Berarti nanti mandi besarnya dari bawah. Boleh, silahkan. Karena yang jadi catatan di sini pun bukan atas bawahnya. Kalau dari atas itu keutamaannya. Tapi disebutkan fardunya mandi wajib itu pertama niat, kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh, mau dari bawah, mau dari tengah, mau dari atas. Jadi kalau misalkan ibu mandi besarnya jam 2, contoh habis haid, ternyata pas mau sholat isya jam 7, jam 8 pas adzan isya masih ada, tapi ibu sudah punya catatan, kalau tinggal sedikit gini pasti nanti pun bersih. Maka ketika ibu bangun jam 2, contoh udah biasa, jam 2 bangun, diperiksa, pakai kapas ke dalam kemaluan kita, ternyata sudah bersih, tidak ada flek sedikit pun, bahkan cairan pun sudah bening, tidak berbau darah. Maka ketika ibu mau mandi besar di jam 2 malam, kondisi dalam keadaan hujan, maka boleh ibu mandi besar, ngambil niatnya air menyentuh kaki kita dari sebelah bawah. Cuma yang harus jadi ingatan, mengalirkan air beda dengan mengusap. Ada mashun ya Bu, kalau mashun makan mengusap mah bisa 1 gelas juga untuk 1 tubuh ya Bu, diusap, itu usap. Tapi kalau mengalirkan ya memang harus mengalir. Apalagi maaf, tubuh-tubuh seperti saya banyak polisi tidurnya, Ibu harus sangat dijaga. Ketika lipatan-lipatan tubuh, awas, ada yang keselip 1 titik jarum pun tidak teraliri air, otomatis mandi besar saya tidak sah. Makanya bukan harus lama, mandi besar itu tidak usah lama, cuma kehati-hatian.
Karena kan sebelum mandi besar itu ada sunnah-sunnahnya ya Bu ya. Berwudu dulu, membersihkan dulu, barangkali ada yang nempel di tubuh kita, najis-najis yang belum dibersihkan gitu. Jadi kalau mau mandi besar itu harus apa ya? Harus tertib, teliti biar mandi besar kita sah, dan insya Allah kesananya sholat kita, terus melayani suami, membaca Al-Quran, itikaf kita, kan itu erat kaitannya dengan ibadah agama, dengan mandi besar kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat ketika mandi besar jangan dulu bersentuhan dengan yang namanya sampo atau sabun sebelum tubuh kita teraliri air. Banyak yang salah ketika menyiram rambut dari atas, kan kebanyakan mandi itu dari atas ya Bu. Pas menyiram rambut dengan air, belum air menyeluruh ke seluruh tubuh sudah pakai sampo. Nanti yang ke bawahnya jadinya air bau sabun. Sementara yang bisa mensucikan itu harus air mutlak. Karena air itu kan ada yang air yang suci tapi tidak mensucikan. Sementara yang bisa dipakai mandi besar atau wudu itu air suci dan mensucikan. Air sabun suci tidak Bu? Suci, tapi tidak bisa mensucikan. Air kopi suci tidak Ibu? TOB, kopi suci tapi tidak bisa mensucikan. Makanya harus sangat hati-hati ketika mandi besar, jangan dulu bersentuhan dengan yang namanya sampo, sabun sebelum yakin seluruh tubuh kita sudah teraliri dengan air. Bahkan tidak pakai sampo sabun pun tidak masalah. Karena zaman dulu juga tidak ada sampo sabun, cuma kan kita sekarang mungkin untuk lebih kesat, untuk menambah wangi badan kita boleh, asal harus diperhatikan dulu, kejar dulu sahnya. Nanti kalau masalah harum-haruman dari sabun, dari sampo, terserah ibu mau luluran pun terserah. Nah jadi kalau ibu yang suka luluran nih, lulurannya jangan sebelum mandi besar dulu, baru nanti luluran. Tapi nanti nggak enak dong, nggak kesat kan kalau udah kena air badannya jadi basah, lulurannya jadi kurang optimal. Nah ibu mau nyari wangi di dunia atau mau nyari wangi di akhirat? Nah di akhirat dulu ya Bu ya, karena erat kaitannya dengan ibadah kita. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang fenomena akhir tahun ya Ibu ya, mudah-mudahan jadi ibroh untuk kita. Sekarang saudara-saudara kita yang di Aceh Anjur, terus Garut, terus Pati, sekarang lagi ada kabar dari mana? Semeru ya Bu ya. Masya Allah, tak henti-hentinya ujian dari Allah. Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita untuk lebih dekat kepada Allah. Salah satu yang jadi korban di Cianjur adalah kawan saya mondok di Tasik. Beliau ibu nyai punya pesantren, pesantrennya pun rusak parah. 21 santri meninggal, mudah-mudahan syahid karena pas waktu sholat duhur. Jadi ibu nyainya pun beliau lagi sholat duhur. 3 tingkat rumahnya digoyang sama Allah beberapa menit saja, bahkan mungkin kurang dari 2 menit langsung runtuh, langsung rata dengan tanah. Jadi rupanya komunikasi dengan kawan-kawan yang alhamdulillah selamat sekarang di pengungsian. Apa hikmah terbesar dari adanya ujian gempa dari Allah? Yang pertama, alhamdulillah dengan adanya hikmah musibah gempa, banyak orang yang jadi ingat ke Allah. Karena selama ini yang dipikiran itu uang. Pokoknya ibaratnya dari subuh sampai maghrib yang dikejar uang. Bahkan sampai menggadaikan, naudzubillah, tidak sholat. Bahkan suami istri pun tidak saling berteguran, saking sama-sama saling cari uang, sibuk apa yang dikejar. Lalu yang kedua hikmahnya apa? Peka terhadap tetangga. Karena sebelum ditegur oleh Allah dengan adanya gempa, katanya dengan tetangga itu cuek-cuek saja, bahkan antara kenal dan tidak. Karena mayoritas itu mungkin pedagang ya, namanya pedagang di pasar sebelum subuh udah berangkat, mau maghrib baru datang. Jadi boro-boro bersosialisasi,
Boro-boro saling sapa dengan tetangga yang ada capek, lelah. Nah, sekarang sudah ada di pengungsian, tidak ada si kaya, tidak ada si miskin. Adanya bantuan mie, ya makan mie bersama. Adanya bubur, ya bubur bersama. Tidak ada si kaya si miskin. Makanya mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, semoga kita semuanya diberikan keselamatan ya Bu ya. Selalu dijaga oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Ingat, ternyata harta yang kita punya, yang kita bangga-banggakan, yang kita anggap sebagai penyelamat kita, ternyata tidak apa-apanya. Bila Allah sudah berkehendak kun fayakun, mobil mewah, rumah megah yang dibangun dengan keringat, bahkan mengorbankan nyawa demi untuk punya impian rumah mewah, kurang dari 5 menit Allah goyang hancur, tidak tersisa. Makanya yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah hanyalah nilai ketakwaan. Mudah-mudahan di akhir tahun 2022 ini kita makin bisa berintrospeksi diri, segala kekurangan yang belum kita perbaiki selama setahun ini, mudah-mudahan masuk 2023 kita makin baik lagi, berubah ke arah yang lebih baik. Karena namanya manusia ya Bu, manusia itu kan dalam Al-Quran disebutnya 2, pasadun dan mutagoyirun. Pasadun itu rusak, kita ini rusak Bu. Dulu Ibu ingat gak waktu Ibu masa perawan, kulitnya kenceng, betul tidak Bu? Gigi sempurna, terus tenaga kuat. Sekarang udah usia 40 tahunan lebih, apa yang dirasa oleh Ibu? Kulit mulai keriput, gigi sudah pergi duluan ke Allah. Bahkan semuanya sudah merasa ada yang dirasa aja. Kalau enggak kolesterol, darah tinggi. Kalau enggak darah tinggi, asam urat, ada aja. Sebenarnya kan itu pesan-pesan mesra dari Allah bahwa kita itu pasadun, manusia itu rusak. Sekarang masih ada, nggak tahu esoknya lagi. Kita suatu saat akan rusak, akan masuk kubur juga. Yang kedua, mutagoyirun, namanya manusia itu berubah. Tapi kita minta sama Allah berubahnya semoga ke arah yang lebih baik. Yang tadinya malas ibadah jadi semangat ibadah. Yang tadinya tidak pernah baca Quran, setahun sekali kalau Ramadan aja, setiap hari kita baca Al-Quran. Karena kalau dinamakan ibu-ibu rumah tangga, siapa sih ibu rumah tangga yang gak sibuk? Betul tidak Bu? Dari mulai melek sampai merem lagi, kayaknya gak ada pekerjaan yang siap-siap. Betul tidak Ibu? Kalau ngurus pekerjaan gak ada habisnya. Makanya kalau tidak menyempatkan diri, kapan kita baca Qurannya? Sementara baca Al-Quran adalah pelipur kita, obat lelah kita, obat capek kita. Kan zaman sekarang mak gaul bilangnya, healing dong, healing katanya ya. Padahal healing yang terindah adalah di atas tempat sujud, bertafakur, minta kekuatan kepada Allah, istighfar, itu healing yang paling ngademin. Betul tidak Bu? Sekarang healing sesekali bolehlah kena goyah, tapi jangan sering-sering. Nanti sering-sering healing malah jadi pusing ya Bu ya. Bawa uang 2 juta, pulang tinggal 50.000, pusing tidak? Pusing. Makanya healing mah banyakin aja dikir, banyakin baca Quran, ngobrol dengan suami dari hati ke hati, ngobrol dengan anak, bercanda dengan anak, itu sebenarnya healing ya Bu ya. Jadi insya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya kejadian-kejadian yang Allah perlihatkan kepada saudara-saudara kita di Cianjur, di Garut, di Pati, di Semeru, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam hal ibadah. Mudah-mudahan fikih kita karena sudah mengaji bisa diamalkan sehingga ibadah kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, itu mandi besar. Selanjutnya tayamum. Nah, yang di pengungsian Ibu, ini mencontohkan orang yang sedang di pengungsian. Kalau kita naudzubillah jangan sampai ngungsi ya Bu ya. Kalau di pengungsian kan mungkin namanya sedang dalam keadaan darurat, air itu kurang atau bahkan tidak ada. Maka ketika mau wudu, ketika dia punya hadas kecil mau sholat, maka digantinya dengan tayamum.
Pun dengan mandi besar bisa diganti dengan tayamum. Tapi bukan berarti tayamum mandi besar harus guling-guling di tanah ya Bu ya. Katanya kan mandi besar kalau sama air harus dialirkan seluruh air ke tubuh, guling-guling di tanah. Enggak seperti itu. Cuma catatannya Ibu, kalau tayamum itu hanya bisa menjadikan jalan sahnya sholat, bukan berarti menghilangkan najis. Contoh, orang yang sedang mengungsi mau sholat, air tidak ada karena naudzubillah mungkin baru ada musibah gempa. Sementara sholat tidak bisa ditunda-tunda, maka ketika tidak ada air boleh bertayamum. Karena kan kalau niat tayamum itu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Tayamum itu tidak menghilangkan najis. Tayamum itu hanya memperbolehkan sahnya sholat kita. Atau yang sudah melakukan hubungan suami istri sebelum gempa jam duhur, ternyata suaminya minta jatah, sudah berhubungan malah gempa, belum mandi, sementara harus sholat. Nah, maka ketika mau sholat, tayamum seperti biasa mau sholat. Nawaitu tayamum listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Boleh sholat, sah sholatnya, tapi kalau dia ketemu air wajib mandi seperti biasa. Dan sholatnya diganti kalau masih ada waktu. Jadi tayamum itu tidak bisa menghilangkan najis, hanya jadi jalan memperbolehkan dia melakukan sholat. Paham Ibu? Kalau air sih memang paling sempurna untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan najis. Kalau dengan air itu memang sudah bagiannya. Tapi kalau kita dalam keadaan darurat tidak ketemu air, maka sholat tidak bisa dinanti-nanti, sholat tidak bisa ditunda-tunda, maka boleh diganti dengan tayamum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inti dari pengajian di sore hari ini adalah kehati-hatian ketika kita mandi besar, karena erat kaitannya mandi besar kita dengan ibadah kita sehari-hari, sholat kita, baca Al-Quran kita, i'tikaf kita, berhubungan dengan suami istri. Jangan sampai gara-gara kita tidak tahu ilmunya, teledor, mandi besarnya tidak sah, kita merasa sedang sholat padahal kita dalam masih keadaan junub. Berarti sholat kita bukan mengundang rahmat, naudzubillah, malah mengundang murkanya Allah gara-gara ketidaktahuan kita tentang ilmu fikih. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita bisa ngaji bareng, silaturahmi bareng. Insya Allah jadi pembuka pintu keberkahan Allah lahir batin dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Kita sama-sama berdoa ibu-ibu. Sebelum berdoa kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita, silaturahmi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan kita diberikan panjang usia dan umur yang barokah, dijadikan jalan oleh Allah jadi jalan pembuka pintu rezeki yang halal berkah berlimpah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.